Itu alasannya apa Om? Kenapa riset produk yang nomor satu? Karena penentu untuk jualan kita laris di marketplace itu yang pertama produk. Karena udah punya produk sendiri masih main dropship. Kenapa Mas? Karena itu menguntungkan, Mas. Masih menguntungkan. Masih menguntungkan. Ada cara lagi nggak di 2025 ke atas ini untuk bisa lebih orderannya biar makin gede atau apa biar rame lah? Manfaatin afiliator. Gitu. Ya karena di Baleo Mall itu menurut Mas Pur pribadi itu kan komplit banget, Mas. Pur, sepengetahuan Mas Pur tuh udah ada belum sih yang pakai sistem Baleo Mall privilege kayak gini? Kayaknya belum ada, Om. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama baleomall.com dan kali ini kami ngobrol bersama Mas Purwanto. Oke, sehat Mas Pur? Alhamdulillah, Mas Afan, sehat. Alhamdulillah. Ini Mas Pur ini luar biasa nih. Ini yang videonya sering bergentayangan di medsos-medsosnya Baleomall. Karena Mas Pur ini waktu itu apa? Jualan siomay. Bisnis online di dropship waktu itu ya. Awalnya dropship, sekarang udah punya produk sendiri juga. Punya produk sendiri juga, mainin dropship juga. Masih dropship juga, luar biasa. Nah waktu itu kenapa rame? Karena memang dari pedagang siomay, jualan siomay kan sampai bisa bangun rumah tuh di mana Brebes ya? Di Brebes. Nah ini kok bisa bangun rumah itu piye Mas? Jadi awalnya kayak gini tuh Pak. Jadi dulu itu tahun 2018 ya, tahun 2018 itu dulu belum Baleo Mall ya Om. Belum. Itu masih digital class marketer. Ya DCM ya. Iya. Dan itu pendaftarannya pun itu sebesar 3,2 juta. 3,2 juta untuk 1 tahun. Iya. 3,2 juta. Nah saya itu ya namanya jualan somai itu ketika saya pulang kampung itu otomatis tidak ada penghasilan. Oke. Benar. Akhirnya saya Google nyari-nyari bisnisnya buat anak muda itu apa pada tahun itu. Nah ketemulah videonya Mas Arli Kurnia. Oke, ya, Mas Arli. Itu dulu ada yang namanya Scraper Indonesia. Scraper Indonesia. Ya, Scraper Indonesia ya bener. Tahun itu. Betul. Nah tapi seiring berjalannya waktu ternyata Scraper Indonesia ini berubah menjadi DCM Digital Class Market. Bukan berubah sih, itu bergeser. Di Scraper Indonesia kan aliran scraper ya. Karena aku dulu kan Scraper Indonesia kan aku punya tuh dulu. Aku nge-create sama teman-teman komunitas itu cuman dengan cara spamming. Ya kan. Nah, aku ketemu Mas ABN. Mas ABN itu kan caranya berbeda tuh. Optimasi beda banget dengan cara akhirnya aku bergabung ke beliau gitu. Memang Mas Ari Budiman suka tuh top mantap the best lah. Oke, lanjut Mas Pur. Ya akhirnya ya saya daftar. Daftar sampai akhirnya daftar, akhirnya ikut seminar workshop ya di Tangerang pada waktu itu, di hotelnya juga aku Lemo kalau nggak salah. Lemo, iya betul, ingat aku juga. Nah 2018 itu masa transisi antara dari perpindahan dari resi manual ke resi otomatis pada waktu ya, itu. Betul. Nah terus menurut Mas Pur itu ya di jualan online itu pada waktu itu tidak seribet kayak yang seperti sekarang ini. Kasarannya ngomong kita modal upload produk ya tanpa harus kayak gimana orderan itu kan datang sendiri. Ya mungkin Mas Afan juga udah pernah ngerasain momen-momen tahun-tahun seperti itu. Betul. Gitu. Ya, akhirnya seiring berjalannya waktu ya saya menikmati cara jualan di online itu seperti apa, sampai jatuh bangunnya di online itu kadang rame kadang sepi ya kita jalanin, kita nikmatin nikmatin prosesnya ya sampai akhirnya berada di posisi yang sekarang seperti ini. Alhamdulillah ya, sampai bisa bangun rumah segala macam. Wah, dari inspirasi banget. Beberapa aset lah ya yang didapatkan dari jualan online. Gitu. Terus kan itu dari 2018 itu jenengan belajar online. Nah sampai sekarang kan masih konsisten ya? Masih jalan dan pasti ngikutin ya Mas ya? Ngikutin. Nah menurut Mas Pur itu di 2018 main jualan online sama sekarang itu perbedaannya jauh apa masih gini-gini aja, masih dikit lah, atau perbedaannya memang luar biasa? Perbedaannya luar biasa, cuman kalau untuk sekarang ini lebih dimudahkan dalam sistem ininya ya, pemasarannya, karena di beberapa fitur entah itu di TikTok Shop entah itu di Shopee itu kan sekarang udah ada afiliator yang ikut membantu. Kalau pada waktu tahun 2018, 19
2020 itu kan belum ada. Betul. Jadi betul. murni kita yang berjuang kayak Betul, gitu. betul, Kalau betul. semua pengen closing produk ya bener-bener kita yang berjuang. Kalau sekarang kan kasarannya ngomong udah banyak afiliator kayak gitu kan udah kasarannya ngomong udah dibantu untuk Betul. menjualkan mereka. Dropship itu bisa diafiliatorin ya? Bisa banget. Bisa ya? Banget. Padahal kita nggak punya barang. Padahal kita nggak punya barang. Mas. Oke. Mas, aku pengen tanya nih untuk Boleh, saat boleh, ini boleh. ya 2025 dan nanti ke depan ya. Itu menurut Mas Pur, jualan online lah. Kita udah punya stok produk atau dropship itu bangun toko. Aku bener-bener mengandalkan apa ya? Polosan lah. Iya. Polosan itu masih bisa nggak menurut Mas Pur pribadi? Masih bisa Om. Serius? Yang penting kuncinya satu. Apa tuh? Teman-teman harus riset produk dulu. Oh. Iya, karena kuncinya di situ. Kalau seumpamanya kita mau mainkan produk jualan di marketplace entah itu Tokopedia, Shopee ataupun TikTok Shop ya. Kalau seumpamanya kita tidak meriset produknya dulu, ya main asal-asalan ya bisa sih bisa, tapi pasti lama untuk tumbuh kembangnya itu lama. Oke. Nah kalau di dalam Baleo Mall itu kan kasarannya ngomong cara goblok saya untuk berpikir ya, ini cara goblok saya, bukan dari sudut pandang orang yang pinter. Karena di Baleo Mall ini menurut saya itu udah enak banget ketika teman-teman masuk ya di dalam Baleo Mall, satu video tutorial itu udah disediain. Betul, udah disediakan. Iya. Teman-teman nggak perlu riset produk pun bisa. Oh iya? Iya. Karena? Ya cara goblok saya seperti ini. Di dalam Baleo Mall itu kan banyak produk nih Om, ya. Banyak supplier. Betul. Ketika saya masuk ke dalam Baleo Mall, tanpa harus saya berpikir yang aneh-aneh, tanpa harus saya riset produk, ya tinggal tanya aja ke si suppliernya. Oke. Bener gak? Betul. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya bener. Ya. Oke. Itu semuanya orang-orang awam pun tinggal masuk ke dalam Baleo Mall, daftar ya, tinggal mau jualan apa, Betul. tinggal kita tanya ke si supplier. Oke. Bro, produk yang paling winning di tempat kamu itu apa? Oke. Satu itu. Yeah. Itu teman-teman nggak perlu mikir. Nggak perlu riset. Itu cara goblok menurut saya pribadi. Kayak gitu kan. Oke. Pasti si supplier ini akan memberitahu produk-produk yang winning yang mana. Nah, baru setelah itu tinggal teman-teman riset kembali. Produk ini winning nggak di marketplace. Nah, cara kedua goblok saya, tinggal teman-teman produk yang akan dimainin itu apa. Misalnya teman-teman mau memainkan itu Passionnya itu apa? Misalnya kemeja. Ya tinggal riset aja ya. Di suppliernya misalnya ada nih produknya yang paling laris ini nih di supplier ini produk winningnya. Teman-teman tinggal riset di TikToknya, di Tokopedia-nya, di Shopee-nya ya. Dari beberapa kompetitor yang ngejual produk itu, tinggal filter berdasarkan penjualan yang terlaris. Ya. Kan ada tuh di Shopee setuju. Dalam satu bulan itu terjualnya itu berapa? Oke, di situ ketemu nih nggak perlu riset lebih lanjut. Nggak perlu riset yang pusing-pusing. Iya, bener. Tinggal tanya. Nah, ya ini kan hal simple. Simple banget. Cuman kadang nggak terpikirkan gitu loh. Oke, cuman dari situ, dari modal itu Om, dari modal kita tanya ke supplier. Apakah perlu di riset lebih lanjut? Apa itu udah lebih dari cukup? Ya sebenarnya kalau seumpamanya yang mau yang simple itu aja udah cukup banget. Ya, tapi kalau yang untuk yang orang yang emang pandai untuk meriset ya boleh, tidak ada salahnya untuk diriset lagi supaya jauh lebih valid. Gitu. Untuk memastikan aja, bilang supplier misalnya produk A yang winning, ya udah kita cek aja penjualan di Shopee ini untuk produk ini tuh berapa penjualan per pieces-nya. Ya, setuju. Jadi riset produk. Nah, kenapa Mas Pur mengatakan tadi nggak perlu FO, nggak apa-apa segala macam, yang penting riset produknya bener gitu kan? Itu alasannya apa Om? Kenapa riset produk yang nomor satu? Karena penentu untuk jualan kita laris di marketplace itu yang pertama produk. Ya, ketika produk itu laris dibutuhkan banyak orang, paling tidak kita akan ngekor. Kita akan ke bagian kecipratannya. Seperti itu. Walaupun misalnya ini coba aku ini counter ya Om ya. Walaupun itu persaingannya udah banyak banget, gimana? Enggak masalah. Nggak masalah. Gitu ya? Iya. Apalagi ada sistem fitur affiliate ya. Di Shopee kan ada sistem fitur affiliate ya. Tergantung teman-teman mau memainkan di harganya itu berapa. Ngasih komisi ke affiliate itu berapa. Kalau emang produk itu winning di setiap marketplace, ya pasti cuannya gede juga. Berarti nggak cuma di Shopee aja ya. Di Shopee laris, di Topet laris, di apa? Di TikTok Shop laris. Nah, kalau itu laris kemungkinan akan ke bawah. Ke bagian trafficnya teman-teman. Siap. Oke, berarti itu nomor satu ya Pak? Nomor satu.
Oke, setelah kita dapat nih produk, katakanlah kita udah berproduk di Balemol dengan tanya supplier dengan cara gobloknya ya, kita iya. tanya suppliernya. Itu paling simpel ya. Paling simpel Mas. Nah, cara seorang dropshipper awal saat ini di 2025 bersaing dengan kita kan ngupload foto, ngupload produk ya di toko kita masing-masing segala macam. Nah, apa yang perlu dilakukan lagi untuk rame? Nah, itu tuh. Pertama kan riset produk. Oke. Ya. Kedua tes produknya. Nah, Ya. oke. Tes produknya itu berarti teman-teman harus nggak mau harus mengiklankan. Oke. Nah, cara beriklan pun misalnya teman-teman yang udah pada daftar di Baliomall masih bingung, ada nggak video tutorial di Baliomall? Ada sih pasti. Komplit banget. Iya, komplit harusnya. Teman-teman tinggal tonton di situ. Oke. Kayak gitu. Nah, cuman iklannya itu dengan tujuan apa? Kalau misalnya di sudut pandang Mas Pur. Untuk mengetahui branding dari produk itu yang emang diminati di dalam pasar itu yang mana. Oke. Jadi biasanya Mas Pur itu akan tes beberapa produk. Satu produk itu akan diduplikat menjadi 2 produk. Oke. Dites dua-duanya dengan background yang berbeda. Dengan produk yang sama dengan background yang berbeda. Oke. Nah, interaksinya banyak yang mana nih? Misalnya ini produk A, ini produk B. Kita iklankan ya. Oke. Nah, produk A ini berapa interaksinya? Ini berapa interaksinya? Kalau semuanya produk A yang bagus, ya udah saya pakai yang produk A. Oke. Dan itu akan diberlakukan di produk-produk yang lain. Berarti sebenarnya Seperti mainin di foto. Iya, mainin Foto foto ya. produknya. Karena tadi secara nggak langsung, secara nggak sadar kan kita udah tanya supplier produknya udah pasti laris sebenarnya, karena udah terbukti kan. Betul. Kita tanya, kita cek di Shopee, Tokopedia, TikTok, Shopee udah ramai semua. Udah ramai semua. Tinggal fotonya. Fotonya. Ngetes foto Ngetes dengan cara fotonya, seperti itu. dengan cara seperti itu. Berarti kalau misal mending Mas, nah ini menurut Mas Pur nih, di supplier itu kita kan ngupload banyak produk atau cuman produk itu dulu? Kalau Mas Pur sih akan upload produk itu dulu. Itu dulu. Dites, bagus enggak konversinya. Kalau itu memang bagus, oke, keep, Oke. pasarkan. Pasarkan. Iya. Nah, lalu cari produk-produk yang Cari lain. produk yang lain. Oh, jadi nggak langsung. Tapi emang kalau produknya sedikit itu di secara tampilan nggak masalah itu? Enggak masalah Mas. Teman saya orang Tegal itu dia jualan pedok. Apa itu? Pedok motor yang buat ngangkat ban belakang. Itu cuma satu produk doang Om, Mas. Deal. Enggak ada produk yang lain. Deal tuh. Real. Dengan cara orderannya kenceng. Oke. Dan itu pun member Baliomall. Member Baliomall juga. Ya, cuman kalau dia memang udah create produk sendiri. Sekarang udah kreatif Udah sendiri, create luar produk biasa. sendiri, seperti itu. Oke, aku kembali Mas ya. Boleh. Ini menarik banget ini. Aku juga belum pernah dengar Mas Iya. Pur ngomong kayak gini soalnya kan. Ini kan dengan satu produk yang kita tanya supplier tadi udah laris segala macam, untuk kita iklankan yang 2 produk. Satu produk tapi dibikin 2 versi. 2 versi. 2 versi foto atau background yang berbeda gitu kan. Nah, itu tergantung teman-teman ya nge-create fotonya. Cuman itu diiklankan itu sampai anggaran berapa tuh untuk ngetes ini bener valid enggak gitu ya. Kan iklan kan ada budgetnya macam-macam Iya, tuh. budget. Biar valid itu minimal iklan berapa tuh? Dan berapa lama? Ya. 3 hari 4 hari segitu. Tapi kalau semuanya produknya itu CTR-nya kurang bagus, interaksinya kurang bagus, ya kita ganti lagi dengan branding yang baru kayak gitu. Sampai ketemu. kayak Oke. gitu. Ya kalau untuk masalah riset produk itu untuk biaya iklan ya itu udah risiko. Resiko ya. Iya, tapi kan kita udah pasti nih. Betul, Kalau betul. semuanya produk ini udah bagus dites, kemungkinan besar ya dia akan meledak kayak gitu. Makanya ketika di dalam iklan itu yang akan menentukan produk oke. ini bakal laku apa tidak. Siap. Tapi kalau emang produk ini emang sudah booming di market manapun itu, tanpa diapa-apain pun dia akan mengikutin. Ya, Dia ya, akan ya. kebagian trafficnya Pasti seperti ya. itu. Oke, berarti itu iklan CTR. Kalau dulu kan kita ngomong CTR kalau nggak salah 3% ya Mas ya. Iya. Dulu ya kita belajar ya bareng-bareng ya. Apakah 2025 ini juga sama? Patokannya 3% atau naik? Oh, 3%. Sama kalau Mas Pur. Oke, Ya, berarti paling kecil ya itu. paling kecil 3%. Berarti walaupun itu kita testing dengan 2 gambar yang berbeda, terus itu cuman ada klik nih 3% ke atas lah katakanlah, cuman nggak ada konversi, itu sekarang ini masih kategori bagus apa harus ganti? Iya udah bagus. Udah Tinggal bagus. dikasih polesan dikit-dikit aja. I see. siap. Oke. Nah ini nih, berarti simple sebenarnya Mas Simple. Pur ya. Oke. Simple. Bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Oke, itu iklan berapa Mas? Sorry Mas, sehari itu kalau dengan ngetes kayak gitu, anggaran iklan per masing-masing, dulu kan 2 produk nih, Iya. masing-masing produk ini dengan anggaran berapa ya enaknya? Kita kembalikan lagi ke teman-teman.
Oke. Iya, budgetnya teman-teman itu adanya berapa? Karena kita nggak tahu isi kantongnya teman-teman itu berapa. Kan seperti itu Mas. Betul. Betul kan? Oke, tapi Iya. ini Mas, kalau misal nih valid, kadang-kadang aku kadang mikir ya, aku pribadi ya keresahanku ya. Kalau kecil takutnya nggak valid gitu loh. Ya kalau supaya pengen lebih valid itu ya biasanya kan ditesnya itu kan selama 3 hari. 3 Kalau hari. seumpamanya sehari itu 25.000 ya tinggal dikali 3 hari aja. 75.000 lah ya. Nah, dan itu ya harus sih menurutku ya memang ya itu Ya resiko. emang harus seperti emang harus proses yang harus dilewatin teman-teman itu harusnya seperti itu. Iya iya iya. Oke, nah ketika ini udah bagus, baru langkah selanjutnya di scale Upload up. produknya, kasih sentuhan sedikit-sedikit Oke. kayak gitu, udah running. Running iklan. Iya, Oke, nah diduplikat produknya diduplikat nggak? Udah nggak perlu. Nggak perlu. Ya tujuan dari duplikat itu cuman kita pengen mengetahui foto produknya itu diminati pasar apa tidak. Oh, Kayak gitu sebenarnya. siap siap. Kayak gitu. Nah, karena ini kan sebenarnya cara-caranya ya apa ya? Ya bisa dibilang ya nggak sulit, nggak mudah tapi ya nggak mudah juga. Maksudnya ya ini gampang sebenarnya, cuman nggak gampang juga gitu kan. Itu perlu proses segala macam. Ya perlu Nah, proses, perlu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Gitu. kenapa Mas ya? Dari pengalamannya Mas Pur, banyak orang yang nggak jadi. Padahal kalau misal kita runtut nih ilmu-ilmunya untuk jualan di online itu kan sebenarnya ya bisa, harusnya semua orang kalau belajar bener-bener Harusnya bisa. bisa. Nah kan ini banyak yang nggak bisa, itu kenapa? Kalau di Balai Mall nih banyak yang aku Mas belum berhasil. Itu menurut Mas tuh salahnya di mana sih? sebenarnya? Salahnya biasanya itu tidak konsisten. Iya, Ya konsisten. karena untuk konsisten itu paling berat menurut Mas Bro itu konsisten. Ya, karena di bidang apapun itu ya emang harus konsisten. Di bidang bisnis apapun teman-teman bergerak di bidang apapun itu harusnya konsisten. Harusnya konsisten, Kalau ya. tidak konsisten ya nggak bakalan kebentuk. Nggak boleh bentuk Iya, ya, iya. bener-bener. Kayak gitu. Konsisten. Dan yang kedua adalah biaya. biaya. Balik lagi biaya. Iya, Karena iya. semuanya juga butuh yang namanya modal. Kayak gitu. Oke, jadi memang ada orang-orang yang untuk iklan aja belum nggak ada duit gitu maksudnya Ya, ya. kadang kan asalnya ngomong mereka bisa daftar tapi begitu ini modalnya nggak ada. Iya, Nah, punya kayak uang untuk daftar doang. Iya, punya daftar Astagfirullah, moga-moga Balai Mall duitnya banyak semua gitu ya. Biar bisa optimasi. Betul, betul. Soalnya eman banget gitu loh. Kadang tuh ilmu-ilmu yang ada dari mentor-mentor termasuk Mas Pur ini kan ilmunya udah gede dan udah dibuktikan. Udah dibuktikan. Mas Pur dari 2018 loh. 18. Konsisten masih main dropship bahkan. Iya. Kan udah punya produk sendiri masih main dropship. Kenapa Mas? Karena itu menguntungkan, Mas. Masih menguntungkan. Masih menguntungkan. Kan sayang, udah ada cuannya tapi kita tinggalin. Iya. Kita untuk bangunnya aja kan butuh waktu. Betul. Masa harus ditinggalin? Iya. Kan seperti itu. Berarti nambah bukan ninggal ya, bukan Kasarannya mengganti. ngomong kita bikin keran baru. Bikin keran baru. Ya, siap. Bikin keran rezeki baru. Oke, perbedaan Mas dengan testing tadi ya. Setelah testing dapat nih cetar-cetar yang bagus segala macam gitu kan. Perbedaan antara produk yang bagus tadi kita FO apa enggak FO itu di mana menurut Mas Pur? Sebenarnya kalau untuk masalah FO dan tidak FO-nya itu balik lagi ke diri kita. Kadang ada beberapa produk yang emang hanya di testing iklan tapi dia bagus. Oke. Ada produk yang emang udah di testing iklan tapi tidak dikasih sentuhan apa? FO ya tadi namanya. FO. Family order lah ya. Family order. Dia kadang bapuk nggak naik kayak Oke. gitu. Makanya ya tadi Mas Pur bilang harus dikasih sentuhan-sentuhan sedikit. Oke, siap. Untuk memperkuat. Memperkuat ya. Tapi kalau misal nggak FO, Iya. nggak FO pun ya mungkin bisa. Masih bisa, cuma kan butuh waktu yang agak sedikit lama. Kayak Oke. Karena kan balik lagi, orang yang akan mau berbelanja di online itu pasti akan melihat dari satu produknya, Produknya, kedua harganya, harga, ketiga ulasan dan bintangnya. ulasan dan bintang. Seperti Betul. Oh iya Mas, kalau misal harga nih, untuk kan di Balai Mall kan ada harga terendah ya. Terus harga supplier kan kadang beda-beda. Harga jual kan kadang beda-beda. Betul. Ada supplier yang menentukan, ada yang nggak menentukan. Misal kita dapat supplier yang nggak menentukan harga jual nih. Nah, aku mau menerapkan harga berapa ya untuk produk itu bingung Mas. Itu kalau versi Mas Pur gimana untuk menentukan harga jual? Biasanya Mas Pur akan dikali 2 kali lipat. Wah, Misalnya harganya 20.000 ya, berarti 2 kali lipatnya berapa? nggak kemahalan itu. Enggak. Maksudnya kan yang lain pada murah-murah biasanya. Itu tergantung. Kalau semuanya pengen jualannya murah ya teman-teman di Balai Mall juga ada caranya. Kalau teman-teman mau jualnya mahal, di Balai Mall juga ada caranya. Ada ya. Kan seperti itu. Secara ilmu sekarang sama Mas Pur tuh kalah jauh. Serius Mas. Enggak juga. Serius Mas Pur tuh udah Enggak dari juga. 2018 sampai 2025 konsisten
Shopee atau TikTok segala macam berhadapan terus setiap harinya sampai 2025. Ini kan udah 4 tahun. Nah, aku kan kadang iya, kadang enggak, kadang ya. Artinya apa? Secara ilmu pasti ya kalah jauh karena riset pengalamannya pasti lebih jago Mas Pur kan. Ya karena sesuatu pekerjaan yang setiap hari kita ulang terus ya itu akan terbiasa. Ya. Oke. Dari terbiasa itu ya kita memahami. Betul. Ketika kita udah memahami, kita tahu polanya. Oh, ternyata cari duit di marketplace itu caranya polanya seperti ini. Kayak gitu. ketika kamu akan create toko baru pun ya, karena polanya teman-teman udah paham. Udah ngerti ya. Ya nggak bakalan butuh waktu yang lama. Oke. Gitu. Berarti Mas Pur tuh ketika misal disuruh nih bikin toko baru tuh ya sebenarnya merem ya. Ya kalau merem sih enggak, kalau merem enggak ngelihat nanti Mas. Iya, bener. Tapi kan gampang gitu ya, maksudnya udah ngerti polanya. Ya, kalau kita udah paham polanya ya sesuatu apa yang kita jalanin juga kita jadinya kalau jalan itu udah enak banget kasarnya ngomong kayak gitu. Udah ngerti petanya ya. Oke. Seperti itu. Nah selain itu Mas, selain iklan ya, tadi kan iklan segala macam gitu kan. Ada FO sentuhan sedikit terus iklan lagi gitu. Ada cara lagi nggak di 2025 ke atas ini untuk bisa lebih orderannya biar makin gede atau biar rame lah? Manfaatin afiliator. Nah masalahnya di situ. Afiliator itu kan cara aku menggait afiliator yang macam-macam ini di Shopee atau di TikTok itu kan gimana caranya tuh? Kalau Mas Pur pribadi itu biasanya kan banyak afiliator itu yang dia meminta sampel kayak gitu kan. Tapi kita juga harus lihat-lihat dulu. Ya, afiliator yang akan kita ajak kerja sama itu seperti apa kayak gitu kan, kita juga bisa melihat mereka profilnya kayak gitu. Ya udah misalnya aku udah yakin nih sama afiliator ini, terus dia juga jualannya kita lihat juga di video-video yang dia upload di profilnya dia masuk akal apa tidak. Kalau semuanya masuk akal ya udah kita kirimkan sampel. Ya. Berarti modalin sampel ya kita. Modalin sampel. Tapi itu emang tiba-tiba ngechat gitu kita nggak nyari Om? Iya, kadang mereka yang ngechat sendiri. Kayak gitu. Apalagi kalau semuanya produk yang kita mainkan itu dibutuhkan banyak orang dan produknya itu udah kasarannya ngomong udah lumayan ya, lumayan naik. Karena dari beberapa studi kasus yang di lapangan itu kita mengandalkan 2 afiliator itu jebol Om. Kalau si afiliatornya ini jago. 2 doang. Itu udah jebol. Tapi afiliator itu memang udah maksudnya udah followers banyak. Udah ahli juga. Jadi emang dia udah faknya di produk itu kayak gitu. Jadi ketika kita upload produk itu stoknya banyak, itu pasti langsung habis. Gitu. Nah, dalam arti jebol itu ya kita kehabisan stok. Kewalahan. Kayak gitu. 2 afiliator doang modal. 2 afiliator doang. Keren. Gitu. Cuma kalau misal Om, aku nih tak tunggu-tunggu nggak ada afiliator ngechat nih. Langkahku apa nih biar dapat afiliator? Kasih komisi yang gede. Iya. Di awal rugi nggak apa-apa. Iya. Di awal rugi nggak apa-apa. Yang penting kita kasih ke afiliator itu besar agar produk kita naik dulu. Karena kan teman-teman ini kan baru ya. Iya. Jadi tujuannya itu supaya produk itu banyak penjualan dulu. Ketika produknya sudah naik di atas, penjualannya sudah banyak, secara pondasi produk kita udah kuat. Tinggal kita kurangin komisi. Nggak masalah kayak gitu. Nggak masalah. Nggak komplain tuh si afiliatornya. Nggak masalah. Kalau nggak main belakang. Aduh. Main belakang tuh main belakang bi? Ya hubungin lewat pribadi. Telepon. Oke. Wah keren. Bro, gue turunin ya untuk komisinya, tapi ada transferan di belakang. Kasih apalah ya, uang rokok ya. Ya seperti itu. Luar biasa. Sambil minum Mas. Boleh. Monggo. Wah, minum kopi hitam ya. Ngopi dulu teman-teman. Kopi. Ini asik nih. Karena memang banyak kan 2025 ini kan dengan adanya afiliator. Di platform TikTok udah bisa bikin afiliator tanpa syarat. Iya, itu menurut Mas Pur pribadi itu ngebantu banget para seller maupun para dropshipper yang mereka jualan. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya dia dropshipper ya jangan takut ya, jangan takut jualannya itu nggak laku, jangan takut jualannya itu tidak dimainkan sama afiliator. Sebenarnya tren afiliator yang marak di Shopee atau di TikTok ini sebenarnya bukan membunuh dropshipper sebenarnya. Ya sebenarnya kalau mereka itu kan nggak tahu toko itu dropshipper apa real supplier asli kan kayak gitu. Bener nggak? Bener. Yang penting adanya dia ada stok produknya banyak kayak gitu, harganya
sama dia komisinya masuk, ya udah digas. Kan ya. seperti itu. Padahal ya bener-bener ini afiliator yang banyak di Indonesia nih kadang-kadang itu ngafiliatin produknya dropshipper. Ada seperti itu, banyak kayak gitu. Iya bener juga ya. Jadi kemarin itu sempat mikir ini memang trennya lagi afiliator kali ya, makanya banyak orang itu nggak pengen jadi dropshipper pada akhirnya pengen banyaknya jadi afiliator gitu. Tapi sebenarnya disitulah malah peluangnya dropshipper mas ya. Dropshipper. Oke. Gitu. Tapi secara ini mas, bangun toko versinya Mas Purwanto sendiri, apakah perlu modal besar mas? Yang kita siapkan ketika aku mau nge-create toko nih, ya kan? Nah sebagai dropshipper katakanlah, nah modal untuk iklan segala macam tuh paling enggak aku tuh ready berapa nih? Maksudnya aku harus dia duit berapa untuk sebulan ke depan? Kayak gitu. Menurut Mas Pur? Ini mau yang gede apa mau yang sedang? Sedang dulu deh. Nanti versi yang gede, ya. Nanti tanya nih, ini yang sedang butuh segini buat apa? Yang gede segini buat apa? Jadi biar teman-teman juga bisa. Betul. Ini gimana tuh? Jadi kalau semua teman-teman mau create toko agar jualannya itu masih bisa cepat naik produknya, cepat laris ya, pastinya modalnya itu gede. Oke. Ya. Karena balik lagi usaha itu kalau sumpamanya modalnya itu mepet, ya itu agak sedikit berat kayak gitu. Ya. Kalau sumpamanya pengen modal yang menurut Mas Pur ya ini ya sedang-sedang saja ya antara ya 4 sampai 5 juta lah untuk 4 sampai 5 juta toko seperti cukup itu. Mas. Dan ya. itu pun kasarannya ngomong minim banget. Itu ya itu minim ya. Minim banget. Oke. Gitu. Karena apa-apa udah mahal loh. Apa tuh yang mahal? Iklannya udah mahal, ya kan? Terus pajaknya juga gede. Oh iya, potongannya juga gede ya. Nah, seperti itu. Oke, nah 4 juta itu sebenarnya alokasinya buat iklan. Iya, buat iklan sama terus kasih sentuhan-sentuhan sedikit. Sentuhan-sentuhan family tadi family order itulah ya. Oke. Berarti dua hal itu yang anggaran itu. Ya paling sama ketika ada orderan dibelikan ke supplier. Betul, itu ya. Seperti itu. Ya itu kalau seumpamanya produknya dan tokonya mau cepat naik. Oke. Gitu. Ya emang tidak dipungkiri emang caranya seperti itu. Seperti itu. Gitu. Iya. Siap. Kalau misal yang tadi, ini kan tadi yang sedang 45 juta nih. Kalau yang benar-benar bisa rame gitu, yang top ya modal berapa tuh? 30-40 juta lah. Gila, 30-40 juta mas. Itu buat apa gitu loh? Ya itu yang tadi. Dua ini tadi. Tapi 30 juta untuk itu doang. 40 juta. Edan. Efeknya segede apa itu mas? Ya menurut Mas Pur ya sangat berpengaruh lah ya. Berpengaruh ya? Sangat berpengaruh kayak gitu. Karena kalau semuanya kita mainnya organik, kalau kita nggak pandai-pandai guide afiliator ya lama juga. Lama kayak ya. Gitu. Tapi kalau semuanya didorong dengan cara yang dua tadi ya jadi cepat naik. Cepat naik ya. Produknya. Oke. Misal tanpa afiliator dengan dua itu tadi dengan modal yang besar itu bisa cepat gede juga. Bisa cepat. Tanpa afiliator. Kalau gede sih nggak mungkin, tapi penjualannya itu udah lumayan lah. Lumayan ya. Penjualannya udah lumayan. Oke, bisa hidup di Salatiga ya? Ya bisa. Untuk hidup di Salatiga sangat bisa. Luar biasa. Oke. Nah, satu lagi aku tadi lupa mau nanya tuh mas. Tadi kan kita ngetes nih, kita ngetes foto tadi. Aku lupa ini penting banget soalnya ini. Takutnya nanti kesasar teman-teman. Takutnya bikin foto ngasal, testing nggak ada yang naik gitu loh mas. Nah foto yang bagus itu untuk testing pertama tadi ya, kita balik ke step awal tadi ya teman-teman ya. Dua foto yang kita tes tadi kan kita tes nih selama 3-4 hari yang bagus CTR-nya kita nanti bisa up kan. Nah foto takutnya tuh teman-teman nggak dapat foto yang bagus. Nah foto yang bagus tuh formulasinya Mas Pur itu gimana tuh? Ini penting banget soalnya. Biasanya sih kalau Mas Pur yang sederhana aja ya. Kadang ya background itu ya Mas Pur ya ala kadarnya ya, standarnya ya putih, background belakangnya yang simpel-simpel aja, nggak pernah yang neko-neko kalau Mas Pur. Nggak ada gimmick-gimmick tulisan gitu. Ya kalau kayak gitu kan masuknya dari ini ya brandingan ya. Oh brandingan. Ya nggak terlalu norak-norak banget lah, malah ala kadarnya. Ya pokoknya kalau semua teman-teman itu bingung, teman-teman bisa lihat toko-toko yang Shopee Mall. Toko-toko Shopee Mall itu seperti apa? Tiru, amati dan modifikasi. Seperti itu aja. Oh iya gitu. iya. Tiru aja sebenarnya. Iya, tiru aja kayak gitu. Coba deh teman-teman perhatikan toko-toko yang di Shopee Mall ya. Kan simpel-simpel. Betul. Seperti itu. Ya. Itu siap. Oke, nah itu tipsnya Mas Purwanto membangun toko dari awal sampai akhir. Cuman memang itu memerlukan modal. Ya, kalau pengen ordernya cepet. Nah, atau gede banget tadi ya, 5 juta kalau yang standar, yang 30 juta tadi yang luar biasa. Cuman kalau misal tanpa modal pun bisa. Kalau kita
pilih riset produknya, terus ketemu sama supplier yang jago. Yang jago. Oke, sama nyari afiliator bukan tadi. Supplier, afiliator yang jago. Oke, tapi ada tips gitu. lagi gak Mas buat cari afiliator buat teman-teman ini yang modelnya tipis-tipis nih? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada Udah ya? itu aja sih, karena Mas Pur caranya yang Mas Pur praktek itu seperti itu. Ya, Itu aja Mas. Itu aja. Itu simpel sebetulnya. Simpel banget Mas. Ya, gerem ya kadang itu wah dengan cara-cara simpel itu masih ada yang belum berhasil ya. Kita nggak menyalahkan ya, tapi apa nih faktor yang ini? Ya tadi kan Mas Pur bilang konsisten. Ya karena itu yang harusnya teman-teman bisa paksa gitu loh. Nah, kalau Mas Pur nih waktu awal bangun toko dulu 2018 sampai ke sini lah. Itu kan mungkin ada fase-fase yang mungkin dirasakan sama teman-teman. Yang membuat Mas Pur tetap konsisten tuh apa gitu loh? Ya harus dipaksa. Kalau kamu pengen hidupnya berubah ya kamu harus jauh lebih kerja keras dibanding orang lain. Itu ya Mas ya. Oke. Gitu. Kalau semua teman-teman pengen sukses kayak gitu tapi teman-teman cuman makan tidur ya repot. Makan tidur scrolling TikTok gitu ya. Karena dulu Mas Pur itu waktu itu ya kayak gitu. Habis jualan somai capek-capeknya kan pulang, tapi harus disempatin buka laptop untuk jualan. Oh iya gitu. iya. Waktu itu kondisi capek banget tuh. Capek banget, Mas. Itu pakai sepeda motor ya? Sepeda biasa. Sepeda biasa. Digenjot. Tuh, genjot. Ya Allah, luar biasa. Tapi momen-momen itu yang akhirnya sekarang dikenang. Alhamdulillah. Kayak gitu. Iya, ternyata saya proses jalan hidup saya seperti ini kayak gitu. Akhirnya bangga kayak gitu, ngerasa senang sama diri sendiri kayak gitu, ya mempunyai kepuasan tersendiri. Iya, itu luar biasa. Ini bersyukur pasti. Iya. Gitu. Aku pun terima kasih banget sama Mas Pur loh, serius. Karena apa? Dengan ya kan kita nggak tahu ya perjalanan ya. Ternyata Mas Pur yang seperti yang awalnya diceritakan tadi ya, jualan siomay sambil merintis bisnis online ternyata bisa jadi luar biasa gitu kan. Dan itu kita shoot kan, Mas Arif waktu sama Igri atau Agus itu kan kesana nge-shoot Mas Pur segala macam. Nah kita publish di media sosial segala macam, itu banyak banget yang terinspirasi Mas Pur. Makanya aku tuh saya thanks banget gitu loh, terima kasih banget karena itu luar biasa gitu loh. Nah alhamdulillah ini kita bisa berkesempatan lagi untuk ngobrol dan update ilmu lah ya. Update ilmu biar teman-teman yang nonton atau entah udah member atau belum bisa belajar. Bener. Sesimpel itu caranya. Cuman memang konsisten sama penentuan titik-titiknya itu yang harus teman-teman pelajari. Nah, Mas Pur kan juga salah satu mentor Baleomol ya, yang sering ngasih webinar juga, ngasih ilmu sebenarnya. Nah, tinggal teman-teman tuh kan sebenarnya bisa tanya jawab juga Mas Pur ya. Bisa tanya. Itu harusnya ya sang alat batu yang luar biasa gitu. Ya karena di Baleomol itu menurut Mas Pur pribadi itu kan komplit banget Mas. Ya, ada grup support Facebook ada ya. Ada, terus ada WA juga. Grup WA juga. Ya. Ditambah video tutorial yang sangat-sangat komplit. Iya. Apalagi ini nanti ada program baru affiliate Baleomol ya katanya. Iya, itu betul. Itu. Nah, ini solusi nih buat teman-teman juga baru aku lupa tadi ya. Ini kalau teman-teman kan tadi Mas Pur bilang untuk model dropship untuk biar cepat gitu kan, itu 5 juta sampai 30 juta nih. Cuma kalau belum punya modal itu, kalian para member Baleomol main affiliate Baleomol. Ini udah rilis nih harusnya nih. Ya udah rilis. Kalian main Baleomol affiliate. Nah, itu kan kalian nanti bakal dapat link affiliate masing-masing member tuh. Nah, kalian sebar dengan cara-cara yang nanti kita ajarkan untuk dapatin member baru lewat link afiliasi kalian. Ketika kalian dapat member baru, kalian komisinya 50%. Wih, gede banget. Dari pendaftaran. Kan setahun kan 1,5 juta. Betul. Nah, kalau setengahnya kan 50% berarti murah banget itu. Murah banget. Zamannya Mas Pur 3,3. Apa 3,5? 3,5. Dulu Mas Pur sekarang tuh berapa? 1,5 setahun. Murah Kecil kan? Banget itu, Mas. Murah kan? Nah, dapat 50%. Nah, berarti kan 750.000. Kalian iklan misalnya, iklan gak usah modal banyak deh, 100.000 atau 300.000 ngiklan di Facebook Ads nanti dengan cara-cara yang kita udah ajarkan gitu kan. Ngiklan misal 300.000 dapat 1 member aja. Ya udah untung. Besok bisa dicairkan. Bisa buat ngegulung iklan lagi. Betul. Cari duit sebanyak-banyaknya lewat Baleomol affiliate. Biar apa? Biar ngumpul modalnya. Nah, nanti modal itu bisa dipakai cara-caranya Mas Pur tadi untuk main dropship dengan modal yang aku udah punya 30 juta nih. Gas Mas Pur, piye Mas Pur? Ajarin Mas Pur, gitu kan enak. Ajarin. Cocok tuh, ya kan? Modal pendaftaran tadi berapa? 1,5. Ya. Kalau seumpamanya kita closing member berapa?
Tiga lah ya. Tiga, udah balik modal dong. Dua balik modal sebenarnya. Dua balik modal. Ya kan? Dapat 2 member udah balik modal kan? Dua member balik modal. Gokil banget kan? Cepet banget. Ilmunya seabrek, video tutorial banyak. Ada, komplit. Mentor disediain. Iya. Bener, produk disediain. Sediain semua. Disediain. Udah Aduh, paket komplit banget di Baleo Mall. Nah, apalagi goalsnya nih, kalau mau main Baleo Mall affiliate, tadi kan dapat 50% Mas Pur ya. Betul. Goalsnya 50 member aja kalian. Entah itu seminggu, sebulan, 2 bulan terserah. Yang penting goalsnya adalah 50 afiliasi member. Ketika kalian dapat 50 afiliasi member, bonusnya udah banyak pasti. Ya 50% kali 50 orang gitu kan. Nah, dan selanjutnya ketika kalian tembus 50, kalian bakal dapetin fitur baru, yaitu apa? Baleo Mall affiliate yang privilege. Nah, Apa itu di dalam privilege ini? Nah, ini pokoknya tuh kalau kalian udah masuk privilege, hasilnya aku jamin deh bisa berlipat-lipat ketimbang affiliate yang biasa. Nah, tadi kan Mas Pur kan udah kita ngobrol nih banyak hal tadi siang kan. Setelah tembus 50 masuk Baleo Mall privilege nih. Nah, sekilas tadi tak jelasin bla bla bla. Sekilas menurut Mas Pur gimana? Bagus banget. Bagus banget ya. Bagus banget. Gokil banget. Gokil ya. Iya, gokil Aku tuh penasaran Mas. Aku kan begini sistemnya Mas ABN nih. Baleo Mall privilege ini di Indonesia udah ada belum ya? Tapi kan aku nggak begitu riset nih seluruh Indonesia udah ada bikin sistem yang sama belum. Nah, kalau Mas Pur sepengetahuan Mas Pur tuh udah ada belum sih yang pakai sistem Baleo Mall privilege kayak gini? Kayaknya belum ada, Om. Serius ya, belum ada ya? Belum ada. Wah, ini kalau misal moga-moga belum ada beneran. Kalau belum ada beneran kan ini momentum buat teman-teman ya seperti halnya TikTok affiliate di awal, Shopee dulu kita zaman kita awal main dropship. Betul. Itu kalau awal-awal tuh biasanya momentumnya gede banget gitu loh. Nah, makanya ini teman-teman kejar 50 member secepatnya biar bisa masuk Baleo Mall privilege-nya. Biar kalian hasilnya bisa makin gede. Kalau udah duitnya gede terserah mau main ngapain, main apa aja terserah lah. Mau main dropship, mau bikin produk sendiri kayak Mas Pur kan, terserah gitu ya. Modalnya 1,5. 1,5. Ya, dapat member 2 udah balik modal. Udah balik modal, betul. Itu. Kalau dapat membernya 5 udah cuan belum, Om? Wah, sangat cuan sekali. Sehari dapat satu aja kan sama aja 750.000 sehari. Atau 2 hari dapat satu, berarti ya sehari 300 ribuan. Ya kan ya, itu luar biasa. Moga-moga ini menjadi jembatan buat teman-teman yang pengen main bisnis online tapi modalnya minim. Betul Nyari duit secepat-cepatnya di sini gitu loh. Nah, kalau pengen yang belum join nih langsung join aja deh. Linknya aku taruh di deskripsi ya, kalian klik aja. Dan juga izin Mas Pur, nomornya Mas Pur tak taruh boleh? Boleh Ya. Boleh. Biar nanti dapat arahan. Siap. Mas Pur, tolong arahin aku udah join nih. Aku fokus di mana dulu enaknya gitu loh. Boleh, Biar teman-teman bisa nanya dan terarah sehingga kalian benar-benar bisa maksimal dapat duit cuan gede dan cepat, moga-moga ya. Tapi yang penting konsisten. Jangan males ya Mas ya. Karena kuncinya itu semuanya adalah konsisten. Konsisten ya. Punya banyak duit tapi kalau nggak konsisten juga nggak bakalan jadi. Susah pasti. Terkecuali teman-teman yang punya banyak duit rekrut orang-orang yang ahli. Itu baru bisa jalan. Rekrut orang-orang pinter ya. Kalau punya duit banyak. Kalau punya modal. Nah, kita memang bangsa-bangsa mepet-mepet duitnya. Gimana kalau males ya? Betul. Ya itu tuh. Nah, itu sekali lagi langsung aja teman-teman pengen daftar langsung klik link di bawah, deskripsi di bawah, atau hubungi nomor HP-nya Mas Pur yang ada di deskripsi ya. Secepatnya deh ya. Kalau gitu thank you banget Mas Pur udah mau sharing-sharing. Moga-moga ini sangat manfaat banget dan ini harusnya teman-teman kebuka nih. Jadi enggak seribet itu main online. Enggak seribet. Gampang. Nah, tinggal kalian mau apa enggak. Tadi Mas Pur pun juga belajar ya. Banyak member Baleo Mall yang enggak sukses itu karena enggak konsisten. Enggak konsisten. Terus modalnya juga terbatas. Kalau di yang program baru affiliate ini kan mereka daftar nih, misalnya 1,5. Betul. Kalau dia closing 2 orang, otomatis kan udah balik modal. Ya, kalau semua dia pinter bisa sampai mencari 50 member atau 100 member, itu udah cuan walaupun belum jualan. Bener jualan. Iya. Nah, seperti itu. Itulah yang menunjang kalian nanti. Gokil banget. Itu ya, kali langsung aja kalau niat insyaallah moga-moga ini jadi jalan teman-teman, wasilah teman-teman untuk dapat duit secepatnya, segede-gedenya untuk nanti pengembangan bisnis apapun, mau dropship, mau produk terserah. Oke? Sekali lagi thank you Mas Pur. Terima kasih waktunya dan ilmunya dan terima kasih teman-teman semuanya. Langsung aja sekali lagi klik link di bawah deskripsi kalau pengen gabung atau hubungi nomornya Mas Pur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.